Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Septia Khulisal Mami SNM selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum akuntansi kelas F manajemen, dan kepada teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil survei yang telah kami kunjungi dan telah kami diskusikan bersama, yaitu UMKM Home Industry Istana Lidi. Baik, sebelum kami mulai, dipersilakan kepada teman-teman kelompok untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Prasetya dengan NIM 211041229. Nama saya Muhammad Rianto, NIM 21104111230. Nama saya Joko Satya Ade Pranata, NIM 21104111231. Nama saya Fevi Kalita Andrani, NIM 21104111232. Nama saya Adina Vitasari dengan NIM 21104111233. Saya Nurhaliza dengan NIM 2110411234. Nama saya Siti Matila dengan NIM 21104111235. Saya Febi Dewi Maharani, NIM 21104111237. Nama saya Beran Alfa Daukas, NIM 21104111239. Nama saya Jaris Dianuar dengan NIM 21104111222. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh para presentator kami. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama, sebelum kita memasuki data transaksi pembelian ke dalam Journal ID, yaitu kita inputkan terlebih dahulu kontak pembeliannya atau kontak supplier. Nah, karena di sini kita membeli bahan baku, maka kita masukinnya data kontak dari perusahaan yang telah kita stok gitu, stok barang ya, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Yaitu caranya klik kontak, kemudian di sini di tampilan kontak ada tulisannya kontak baru. Nah, itu diklik. Nah, setelah itu di sini ada nama panggilan. Nah, untuk nama panggilan ini itu terserah ya, bisa diisi dengan nama perusahaan. Contoh nama perusahaannya itu Toko Anugrah. Toko Anugrah. Nah, karena di sini kita membeli bahan baku, maka kita klik supplier ya, teman-teman. Nah, untuk informasi umumnya itu teman-teman boleh kosongkan ya, atau bisa diisi, terserah, itu bebas. Nah, kemudian yaitu klik tambah. Nah, kalau sudah klik tambah, di sini ada tulisannya berhasil membuat kontak. Nah, kalau sudah berhasil membuat kontak, begitupun seterusnya. Jika semuanya sudah dimasukin kontak-kontak suppliernya, maka langkah selanjutnya yaitu kita klik pembelian. Jadi di pembelian ini kita memasukin data jurnal pembelian yang telah kita proses ya waktu survei ke dalam Journal ID. Caranya bagaimana? Caranya langkah pertama yaitu kita klik buat pembelian baru. Kemudian kita klik penagihan pembelian, nanti akan masuk ke faktur pembelian. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, dibuat penagihan pembelian, langkah selanjutnya yaitu kita klik supplier, data kontak yang telah kita masukin tadi sebelumnya ya. Contoh di sini Toko Anugrah. Nah, ini menjadi supplier kita. Untuk alamat terserah mau diisi atau tidak ya, bebas. Nah, untuk tanggal transaksinya kita klik di sini tanggal Mei tanggal 2 ya, contohnya. Kemudian untuk tanggal jatuh temponya Mei tanggal 3. Nah, untuk syarat pembayarannya bisa terserah ya, custom atau cash on delivery atau COD. Nah, setelah itu untuk produknya kita share ke bawah, kita scroll dulu. Nah, untuk produknya yaitu kita klik pilih produk ya. Kemudian di sini membeli, contohnya membeli bumbu rasa. Nah, setelah membeli bumbu rasa, kuantitasnya terserah 1 piece atau berapa piece. Kemudian harga satuannya berapa? Contoh satuannya, 1 piece-nya itu harganya 6.000. Contoh ya. Klik di sini 6.000. Nah, kemudian jika sudah dimasukkan, jika sudah seperti ini, maka klik buat pembelian. Nah, ini sudah jadi.
Dan begitupun seterusnya ya teman-teman. Jika sudah dibuat data-data jurnal pembelian, sudah diinputkan ke dalam jurnal ID, maka langkah selanjutnya itu menambah kontak penjualan ya teman-teman. Jadi konsumen-konsumen atau perusahaan-perusahaan yang membeli ke perusahaan kami, perusahaan kita, ke toko kita, itu kita catat semuanya, kita inputkan kontak-kontaknya ke dalam jurnal ID seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan jurnal pembelian yang ada di jurnal ID. Kemudian tanggal awalnya tanggal 1 Mei 2022, tanggal akhir tanggal 31 Mei 2022, dan periodenya bulan lalu. Kemudian kita klik filter. Pada tanggal 4 Mei membeli tepung di PT Bogasari sebesar 6 juta. Dan yang kedua, pada tanggal 5 Mei membeli bumbu rasa di PT Macfood sebesar 2.250.000. Pada tanggal 7 Mei membeli minyak di CV Buana Mas Jember sebesar 3.500.000. Pada tanggal 8 Mei membeli gas di CV Buana Jember sebesar 1.300.000. Pada tanggal 9 Mei membeli telur di Telur Ayam 99 sebesar 2.500.000. Pada tanggal 9 Mei membeli perlengkapan plastik di UD Sinarjaya sebesar 1.500.000. Jadi total penjualan mie di periode per bulan Mei 2022 sebesar 17.050.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penjualan. Untuk menampilkan jurnal penjualan, pertama-tama kita harus pergi ke menu laporan. Setelah itu, cari bagian penjualan dan pilih daftar penjualan. Kemudian input tanggal jurnal per bulan Mei 2022 dari tanggal 1 Mei 2022 dan 31 Mei 2022. Dan kemudian klik tombol filter untuk menampilkan jurnal penjualan. Pada tanggal 11 Mei, UD Sumberjaya membeli produk Milidi sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 11 Mei, UD Sumber Makmur membeli produk Milidi sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 11 Mei, UD 45 membeli produk Milidi sebesar 15 juta rupiah. Setelah itu, pada tanggal 12 Mei, UD Trijaya membeli produk Milidi sebesar 17 juta rupiah. Pada tanggal 13 Mei, UD Hamdalah membeli produk Milidi sebesar 15 juta rupiah. Pada tanggal 13 Mei, UD Sentosa membeli produk Milidi sebesar 9 juta rupiah. Pada tanggal 14 Mei, konsumen membeli produk Milidi sebesar 7 juta rupiah. Konsumen di sini dimaksudkan kepada penjualan secara tunai selama periode 1 hari. Pada tanggal 15 Mei, konsumen 4 membeli produk Milidi sebesar 6.200.000 rupiah. Pada tanggal 16 Mei, UD Camilan Jaya membeli produk senilai 12 juta rupiah. Pada tanggal 17 Mei, konsumen 5 membeli produk Milidi sebesar 7 juta rupiah. Setelah itu, pada tanggal 18 Mei, toko Suka-Suka membeli produk Milidi sebesar 8 juta rupiah. Pada tanggal 19 Mei, toko Serbu membeli produk Milidi sebesar 9 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 20 Mei, UD Sekti Rejeki membeli produk Milidi sebesar 14 juta rupiah. Dan pada tanggal 24 Mei, UD Kencana membeli produk Milidi sebesar 14 juta rupiah. Jadi, total penjualan Milidi per bulan Mei 2022 oleh Home Industri Istana Lidi sebesar 155.200.000 rupiah. Baik, selanjutnya yaitu memasukkan atau menginputkan daftar akun ke dalam jurnal ID. Karena untuk langkah pertama sebelum kita melakukan transaksi, sebelum kita menyusun neraca laporan keuangan, kita harus memasukkan atau menginputkan daftar-daftar akun terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya di sini kita bisa klik daftar akun. Nah, karena di sini kelompok kami sudah memasukkan semua data daftar akunnya, maka saya berikan satu contoh cara kita menambah akun baru jika tidak ada di jurnal ID. Caranya bagaimana? Yaitu klik buat akun baru. Kemudian untuk nama, ini nama akun ya teman-teman, bisa ditulis contoh nama akun utang usaha.
Nah, di sini untuk kategorinya teman-teman bisa ganti yaitu hutang ya atau kewajiban. Nah, di sini ada akun hutang, nih diklik. Nah, setelah itu jika sudah ini bisa dikosongkan, kemudian klik buat akun. Dan begitu pun seterusnya. Nah, karena di sini kita sudah mendaftarkan semua akun-akun yang ada pada home industri Istana Lidi, maka kita bisa tinggal melihat laporan keuangan saja. Karena di sini nanti untuk laporan keuangannya itu nanti akan tersusun secara otomatis seperti itu. Nah, ini sudah muncul semuanya, mulai dari utang usaha, utang bank, kemudian modal, prive, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan. Termasuk di dalamnya ada jumlah transaksi, nama-nama transaksi, baik mempengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Selanjutnya, jika mau melihat laporan, kita klik lihat laporan. Setelah itu kita ubah dulu tanggal mulainya, tanggal 1 bulan 5 2022 dan tanggal selesainya 31 bulan 5 2022, dan filter sesuai periodenya diubah menjadi bulan lalu, terus klik filter. Pada tanggal 4 bulan 5 menerima penjualan pada utang dagang sebesar 6 juta. Selanjutnya tanggal 5 bulan 5 menerima potongan diskon pada utang dagang sebesar 2.250.000. Selanjutnya penjualan pada utang dagang sebesar 3.500.000. Selanjutnya penjualan pada utang dagang pada tanggal 8 bulan 5 sebesar 1.300.000. Selanjutnya pada tanggal 9 bulan 5 penjualan pada utang dagang sebesar 2.500.000. Selanjutnya tanggal 9 bulan 5 penjualan pada utang dagang sebesar 1.500.000. Selanjutnya penjualan pada utang dagang yang belum dibayar sebesar 1.500.000. Selanjutnya pada tanggal 11 bulan 5 kas pada penjualan sebesar 15 juta. Selanjutnya pada tanggal 11 bulan 5 kas pada penjualan sebesar 10 juta. Pada tanggal 11 bulan 5 kas pada penjualan sebesar 12 juta. Pada tanggal 11 bulan 5 kas pada penjualan sebesar 5 juta. Pada tanggal 11.05 piutang dagang pada pendapatan sebesar 12 juta. Dan seterusnya sampai berakhir tanggal 24 bulan 5 2022. Total jumlah keseluruhan yaitu Rp417.750.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah buku besar. Buku besar ini laporan yang menampilkan semua transaksi yang telah dilakukan oleh suatu periode. Laporan ini bermanfaat jika Anda memerlukan data kronologis untuk semua transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan Anda. Nah, untuk melihat buku besar ini, kita bisa mengklik lihat laporan. Pada tanggal awal, kita bisa menaruh pada tanggal 1 Mei 2022. Dan pada tanggal lahir 31 Mei 2022. Lalu diklik filter. Akun pertama adalah akun kas. Pada tanggal 11 menerima penjualan sebesar 15 juta rupiah dan 25 juta rupiah, 30 juta rupiah, 42 juta rupiah, dan 50 juta rupiah. Pada tanggal 12 menerima penjualan sebesar 69 juta rupiah, 83 juta rupiah. Pada tanggal 13 menerima penjualan sebesar 98 juta, 108 juta, 117 juta, 126 juta. Pada tanggal 14 Mei menerima penjualan sebesar 133 juta rupiah dan 138.300.000 rupiah. Pada tanggal 15 menerima penjualan sebesar 144.500.000 rupiah.
Pada tanggal 16 menerima penjualan Rp156.500.000 dan Rp171.500.000. Pada tanggal 17 menerima penjualan sebesar Rp178.500.000 dan Rp194.500.000. Pada tanggal 18 menerima penjualan sebesar Rp194.500.000 dan Rp202.500.000, Rp211 juta dan Rp220 juta, Rp229 juta, Rp244 juta. Pada tanggal 20 menerima penjualan Rp244 juta. Saldo awal dari akun kas adalah Rp244 juta. Akun selanjutnya adalah akun kas. Saldo awal dan saldo akhir sebesar Rp140.150.000 berada di debit. Lalu masih ada banyak lagi, scroll ke bawah dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai trial balance atau neraca saldo, yang mana di sini neraca saldo itu menampilkan saldo dari setiap akun, termasuk saldo awal, pergerakan, dan saldo akhir, dan periode yang telah ditentukan. Nah, jadi setelah kita mendaftarkan semua akun-akun yang ada pada Istana Lidi, yang ada pada home industri Istana Lidi, maka nanti akan tersusun secara otomatis. Nah, jadi karena kita sudah memasukkan semua akun-akunnya, jadi kita tinggal klik saja di sini ya, lihat laporan. Jadi inilah simpelnya, mudahnya kita menggunakan Journal ID. Mengapa? Karena di Journal ID ini bisa menyusun laporan keuangan kita secara otomatis tanpa kita harus memikirkan balance atau tidaknya, seperti itu. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Untuk pertama kita filter terlebih dahulu tanggalnya ya. Nah, di sini tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2022. Nah, ini sudah otomatis ya bulan lalu. Kemudian kita filter. Nah, setelah itu di sini muncul ya teman-teman, muncul neraca saldo atau trial balance-nya mulai dari saldo awal, pergerakan, dan saldo akhir. Ini teman-teman bisa melihat ya akun-akunnya ya, yaitu ada kas, penjualan, piutang usaha, kemudian persediaan barang jadi, dan lain sebagainya. Karena di sini sudah lengkap ya. Jadi sini udah ada totalnya juga. Totalnya di sini juga udah balance. Mulai dari saldo awalnya di sini 451.500.000, kemudian di kreditnya juga 451.500.000, maka di sini hasilnya balance. Kemudian untuk saldo pergerakan ya di sini 417.750.000. Nah, di kreditnya 417.750.000. Nah, jadi karena ini sama udah balance ya, berarti itu hasilnya sudah benar. Nah, kemudian untuk yang berikutnya yaitu saldo akhir. Jadi saldo akhir dari Istana Lidi, dari home industri Istana Lidi ini sebesar 835.250.000. Kemudian di sebelah kredit 835.250.000. Karena di sini sama ya balance, maka hasilnya sudah betul. Baik, mungkin itu saja ya dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, sekarang kita masuk kepada laporan laba rugi. Nah, kita klik untuk melihat laporan. Nah, berikut adalah tampilan dari laporan laba rugi. Ada tanggal awal dan tanggal akhir. Ini kita harus atur dulu karena kita melakukan transaksi di bulan Mei. Yang pertama kita atur tanggal awal di bulan Mei, itu tanggal 1 ya. Tanggal 1. Terus masuk ke tanggal akhir itu tanggal 31 Mei. Nah, setelah format tanggal awal dan tanggal akhir sudah kita atur, maka kita klik filter dan akan muncul tampilan dari laporan laba rugi Istana Lidi secara otomatis. Nah, bisa kita lihat untuk tampilannya tuh secara otomatis ya. Jadi yang pertama itu ada pendapatan sebesar 155.200.000 dan ada cost of sale atau biaya penjualan
sebesar 16.300.000 dan purchase diskon atau potongan pembelian sebesar 2.250.000. Nah, total dari biaya penjualan itu sebesar 18.550.000. Untuk keuntungan kotor atau laba kotor kita bisa dapatkan dengan mengurangi penjualan 155.200.000 dikurangi total dari penjualan sebesar 18.550.000, hasilnya itu 136.650.000. Jadi pada laporan laba rugi, Tuan Kiki sebagai owner dari Istana Lidi itu mendapatkan laba usaha sebesar 136.650.000. Untuk selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang laporan perubahan modal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal sendiri yaitu menampilkan perubahan atau pergerakan dalam ekuitas pemilik yang terjadi dalam periode tertentu. Kemudian klik lihat laporan. Kemudian di sini kita mengatur tanggal mulai, tanggal selesai. Tanggal mulainya diubah dulu, yaitu ke tanggal 1 Mei. Kemudian tanggal selesai yaitu tanggal 31 Mei. Kemudian selanjutnya kita klik filter. Ini merupakan tampilan dari laporan perubahan modal Istana Lidi periode yang berakhir tanggal 31 Mei 2022. Yang pertama yaitu paid in capital sebesar 0 rupiah. Kemudian additional paid in capital 0 rupiah. Kemudian modal sebesar 60 juta. Selanjutnya price sebesar 10 juta. Kemudian retained earning sebesar 0 rupiah. Dividen 0 rupiah. Selanjutnya order comprehensive income sebesar 0 rupiah. Selanjutnya opening balance equity sebesar 0 rupiah. Jadi total keseluruhan sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan neraca. Neraca di sini menampilkan apa yang Anda miliki atau aset, apa yang Anda hutang atau liabilitas, dan apa yang Anda sudah investasikan pada perusahaan Anda atau ekuitas. Kemudian klik lihat laporan. Setelah itu kita atur atau filter tanggal transaksi. Karena di sini neraca akhir bulan, kita klik tanggal 31 Mei. Filter sesuai periode kita atur bulan lalu. Kemudian kita klik filter. Di sini ada aset lancar dan aset tetap. Kemudian di aset lancar ada cash sebesar 244 juta, kas 140 juta 150 ribu, account receivable 120 juta 200 ribu, penjualan 516 juta 500 ribu, piutang usaha 96 juta 600 ribu, persediaan barang jadi 6 juta 300 ribu, persediaan barang masih proses 5.400.000. Kemudian total aset lancar 97.150.000. Selanjutnya aset tetap. Di sini ada perlengkapan sebesar 1.500.000, peralatan 9 juta, kendaraan 20 juta, bangunan 100 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 13.250.000, akumulasi penyusutan peralatan 3.500.000, akumulasi penyusutan bangunan 30 juta, total aset tetap 83.750.000. Jadi total aset 180.900.000. Kemudian liabilitas dan modal. Di liabilitas jangka pendek ada akun trade payable sebesar 17.050.000. Kemudian unbilled accounts payable 1.500.000. Kemudian utang usaha 14.500.000.
Kemudian utang bank 11.500.000. Total liabilitas 44.550.000. Selanjutnya modal pemilik. Di modal pemilik ini terdapat akun modal sebesar 60 juta. Kemudian akun brief 10 juta. Akumulasi pendapatan komprehensif lain kosong. Pendapatan sampai tahun lalu 50.300.000. Pendapatan periode ini 136.650.000. Total modal pemilik sebesar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Langkah pertama, kita klik laporan keuangan. Setelah di lampiran laporan keuangan ini, kita klik laporan arus kas. Nah, laporan ini mengukur kas yang telah dihasilkan atau digunakan oleh suatu perusahaan dan menunjukkan detail pergerakannya dalam suatu periode. Lihat laporan. Kemudian klik lihat laporan. bisa kan? Setelah itu kita filter atau atur dengan transaksi, karena di sini kita transaksi di bulan Mei. Di sini tanggal awalnya bulan Mei tanggal 1. Kemudian tanggal akhirnya tanggal 31. Iya. Setelah itu kita klik filter. Akun dan kategori, arus kas dari aktivitas operasional, penamaan dan pelanggan 244 juta, hasil lancar lainnya 0, pembayaran ke pemasok 0, kartu kredit dan kartu kredit liabilitas jangka pendek lainnya 0, pendapatan lainnya 0, pengeluaran operasional 0. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional 244 juta, arus kas dari aktivitas investasi 0, perolehan penjualan aset 0, aktivitas investasi lainnya 0. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi 0, arus kas dari aktivitas pendanaan 0, pembayaran penerimaan pinjaman 0, ekuitas modal 0. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan 0, kenaikan atau penurunan kas 244 juta, total revaluasi bank 0, saldo kas awal 144 juta 150.000, saldo kas awal 384 juta 150.000. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya jika ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basic accounting simple. Yes, I can. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement, spend my time trying to erase them.